Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Dr. Insinyur Ananto Tri Sasongko, MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Jadi, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rangga Aryawardana, Prodi Teknik Industri dengan NIM 352210039. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan seminar proposal yang berjudul Analisis Postur Kerja Menggunakan Metode Manual Task Risk Assessment pada Stasiun Kerja Pengemasan Sabun Batang di PT Jamplan Baru. Latar belakang masalah penelitian ini adalah perkembangan industri di Indonesia mengalami percepatan yang signifikan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Industrialisasi yang semakin besar ditandai dengan kemunculan berbagai perusahaan baru di berbagai sektor. Ada industri, pertanian, kerajinan tangan, makanan, dan properti. Di sisi lain, kemajuan teknologi turut mendorong dinamika perubahan, baik dalam bentuk peningkatan maupun penurunan performa perusahaan. Tergantung pada bagaimana perusahaan tersebut beradaptasi dengan kebutuhan pasar. Salah satu industri yang terus berkembang adalah home industry, yang terus meningkat setiap harinya. Untuk menjaga keberlangsungan operasional, industri ini harus memastikan efisiensi produksi dan kualitas produk secara konsisten. PT Jamplan Baru yang berdiri sejak tahun 1978 dan berlokasi di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang produksi sabun. Perusahaan ini dikenal sebagai salah satu perusahaan yang paling bergengsi di wilayahnya, berkat komitmen terhadap kualitas dan inovasi. Dengan memiliki 8 stasiun kerja, salah satu stasiun yang menjadi fokus penelitian ini adalah stasiun pengemasan sabun batang, di mana pekerja bekerja lebih dengan durasi 2-4 jam per hari dalam posisi berdiri. Aktivitas pengemasan sabun batang di stasiun tersebut melibatkan postur kerja yang kurang ergonomis, di mana para pekerja melakukan aktivitas berulang dengan posisi berdiri dalam waktu yang lama. Hal ini berpotensi menimbulkan keluhan otot skeletal, yaitu muskuloskeletal disorder, yang dapat mempengaruhi kesehatan pekerja. Gangguan seperti nyeri otot, sendi, hingga risiko cedera fisik dapat mempengaruhi kesehatan pekerja. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi postur kerja para pekerja di stasiun pengemasan sabun batang di PT Jamplan Baru menggunakan metode manual task risk assessment atau disingkat dengan mantra. Evaluasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi ergonomis para pekerja dan menjadi dasar perbaikan dalam mendukung kesehatan serta efisiensi kerja. Di sini ada data pendukung dari penelitian, yaitu kita mengidentifikasi beberapa keluhan yang signifikan dari para pekerja. Ada 80% pekerja yang melaporkan nyeri pada pinggang, 80% mengalami nyeri pada bokong, 80% mengalami nyeri pada betis kanan, 60% mengalami nyeri bahu, dan 50% mengalami nyeri lengan. Data ini menunjukkan tingginya prevalensi masalah muskuloskeletal di antara pekerja. Kemudian ada urgensi penelitian. Masalah ini perlu segera ditangani karena berdampak pada beberapa aspek. Yang pertama ada aspek penurunan produktivitas, di mana pekerja yang mengalami ketidaknyamanan dan nyeri cenderung bekerja lebih lambat. Kemudian peningkatan risiko MSDS atau muskuloskeletal disorder. Tanpa penanganan, keluhan dapat berkembang menjadi gangguan muskuloskeletal yang serius. Kemudian ada peningkatan biaya kesehatan. Perusahaan dapat berpotensi menghadapi biaya tambahan untuk penanganan kesehatan pekerja. Yang keempat, ada penurunan kualitas kerja. Ketidaknyamanan fisik dapat mempengaruhi kualitas hasil pengemasan. Urgensi ini diperkuat oleh kebutuhan untuk evaluasi sistematis terhadap postur kerja untuk menjaga kesehatan pekerja jangka panjang. Yang kedua ada pentingnya pencegahan cedera yang menjadi kronis. Yang ketiga ada kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi kerja melalui perbaikan kondisi ergonomis. Lalu ada rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian kali ini adalah yang pertama, bagaimana
kondisi postur kerja para pekerja di stasiun pengemasan sabun batang di PT Jampalan Baru. Yang kedua, apakah postur kerja para pekerja di stasiun pengemasan sabun batang sudah memenuhi aspek ergonomis. Yang ketiga ada, apa saja risiko gangguan muskuloskeletal yang dihadapi pekerja akibat postur kerja yang tidak ergonomis. Lalu ada tujuan penelitiannya, yaitu adalah yang pertama, menganalisis kondisi postur kerja para pekerja di stasiun pengemasan pada sabun batang di PT Jampalan Baru. Yang kedua ada mengevaluasi tingkat risiko postur kerja yang tidak ergonomis menggunakan metode manual task risk assessment atau yang disingkat dengan mantra. Yang terakhir ada mengidentifikasi potensi risiko gangguan muskuloskeletal yang dialami oleh para pekerja akibat postur kerja yang kurang ergonomis. Selanjutnya ada bab 2, tinjauan literatur. Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini adalah yang pertama ada dari Iris Dias Study dan Yasirli tahun 2014 yang menjelaskan ergonomi sebagai disiplin yang mengkaji keterbatasan, kelebihan, dan karakteristik manusia untuk merancang sistem kerja yang optimal. Kemudian yang kedua ada Afifuddin di tahun 2018. Beliau melakukan analisis postur kerja dengan metode manual task risk assessment pada pembuatan misohun. Yang ketiga ada Alu Juwita dan Paskarini di tahun 2015. Mereka meneliti hubungan posisi kerja dengan keluhan muskuloskeletal. Penelitian dari ini dengan sebelumnya adalah kombinasi metode Nordic Body Map atau yang disingkat dengan NBM dan manual task risk assessment mantra yang jarang digunakan secara bersamaan. Kemudian ada landasan teoritis. Yang pertama ada ergonomi. Definisinya adalah tadi tentang aspek manusia dalam lingkungan kerja ditinjau dari autonomi, fisiologi, psikologi, engineering, manajemen, dan desain. Tujuannya untuk mencapai kualitas kerja terbaik tanpa mengabaikan kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan pekerja. Yang kedua ada postur kerja. Definisi postur normal adalah sikap kerja sesuai anatomi tubuh. Faktor pertimbangannya yaitu posisi duduk, berdiri, membungkuk, memutar, membawa, dan mengangkat beban. Yang ketiga ada musculoskeletal disorder atau disingkat dengan MSDS. Definisinya adalah keluhan pada otot skeletal dari ringan hingga berat. Penyebabnya ialah peregangan otot berlebihan, aktivitas berulang, sikap kerja tidak alamiah. Yang keempat ada NBM atau Nordic Body Map. Fungsinya untuk mengetahui ketidaknyamanan atau kesakitan pada tubuh. Kemudian yang kelima ada task risk assessment. Tujuannya mengevaluasi faktor risiko MSDS di tempat kerja. Kriteria penilaiannya ialah total waktu kerja, durasi aktivitas, waktu siklus, faktor risiko berulang, kekuatan, kecepatan, pengerahan tenaga, kekakuan, dan getaran. Kemudian, kita masuk ke dalam metodologi penelitian, di mana ada 3 metodologi. Yang pertama, desain penelitian, tahapan penelitian, dan alat penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif untuk mengabarkan kondisi postur pekerja di stasiun pengemasan sabun batang. Kemudian ada observasi langsung dilakukan di lokasi penelitian untuk mendapatkan data aktual mengenai aktivitas pekerja. Kemudian data yang telah dikumpulkan meliputi data premier, hasil observasi dan pengukuran langsung, dan data sekunder, yaitu dokumen pendukung perusahaan. Tahapan penelitian di sini ada identifikasi masalah, yaitu mengidentifikasi permasalahan ergonomi yang dihadapi pekerja di stasiun pengemasan sabun batang. Kemudian ada pengumpulan data. Di sini pengumpulan data menggunakan kuesioner NBM atau Nordic Body Map dengan menggunakan Google Form untuk mengetahui keluhan muskuloskeletal pekerja. Dokumentasi postur kerja menggunakan kamera dan pengukuran waktu menggunakan stopwatch. Kemudian pengolahan data menggunakan metode mantra, yaitu manual task risk assessment untuk mengevaluasi risiko kerja. Lalu ada analisis data dilakukan dengan bantuan software pengolahan data. Terus ada analisis hasil,
membandingkan hasil evaluasi dengan standar ergonomis untuk mengidentifikasi potensi resiko. Yang terakhir, penarik kesimpulan, menyimpulkan temuan penelitian dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk mengurangi resiko kerja. Kemudian, alat penelitian. Di sini ada kuesioner NBM untuk mengukur keluhan muskuloskeletal pada pekerja, kamera untuk dokumentasi, stopwatch untuk mengukur durasi aktivitas kerja, vibration meter untuk mengukur getaran jika diperlukan dalam aktivitas tertentu. Kemudian ada software pengolahan data untuk menganalisis hasil penelitian secara kuantitatif. Selanjutnya ada kontribusi penelitian. Di sini ada dua, kontribusi teoritis dan praktis. Di mana kontribusi teoritis ada pengembangan metode mantra dalam industri tabun. Penelitian ini memberikan kontribusi pada mengaplikasikan metode manual task risk assessment atau mantra untuk mengevaluasi risiko ergonomi khususnya di industri sabun. Lalu kedua ada integrasi metode NBM dan mantra. Penelitian ini mengintegrasikan penggunaan kuesioner Nordic Body Map atau NBM untuk mengidentifikasi keluhan muskuloskeletal pekerja dengan metode mantra sebagai alat evaluasi risiko postur kerja. Lalu yang ketiga ada pemahaman baru tentang ergonomi di industri pengemasan. Penelitian ini memberikan wawasan baru tentang tantangan ergonomi yang dihadapi pekerja di industri pengemasan, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas berulang dan postur kerja berdiri. Kemudian ada kontribusi praktis. Di sini ada 4. Yang pertama, rekomendasi perbaikan postur kerja. Berdasarkan hasil evaluasi, penelitian ini memberikan rekomendasi praktis untuk memperbaiki postur kerja para pekerja di stasiun pengemasan sabun batang. Hal ini bertujuan untuk mengurangi tekanan fisik akibat aktivitas berulang dan posisi kerja yang kurang ergonomis. Yang kedua, ada pencegahan musculoskeletal disorder atau MSDS pada pekerja. Dengan evaluasi risiko menggunakan metode mantra, penelitian ini membantu perusahaan dalam mengidentifikasi dan mencegah risiko musculoskeletal disorder, sehingga dapat mengurangi angka keluhan dan cedera pada pekerja. Yang ketiga, ada peningkatan produktivitas kerja. Perbaikan ergonomi yang direkomendasikan tidak hanya berfokus pada kesehatan pekerja, tetapi juga berdampak pada peningkatan produktivitas kerja. Yang keempat, ada panduan ergonomi untuk industri sejenis. Penelitian ini dapat menjadi referensi atau panduan bagi industri lain yang memiliki aktivitas kerja yang serupa, khususnya yang melibatkan proses pengemasan dengan postur kerja yang berdiri dan aktivitas yang berulang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah peneliti fokus pada analisis postur kerja di stasiun pengemasan sabun batang Jampalan Baru. Kemudian, peneliti menggunakan kombinasi antara metode NBM dan mantra. Kemudian, peneliti bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan pekerja. Lalu ada memberikan kontribusi yang teoritis dan praktis. Kemudian hasil yang diharapkan dapat diterapkan di industri yang sejenis. Baik, itu saja yang bisa saya paparkan. Kalau ada kata yang salah dari saya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.